Welcome to our channel. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita berjumpa lagi di edisi Riak Sabda Pesta Kenaikan Tuhan. Bacaan-bacaan suci di hari kenaikan ini berbicara soal pemuliaan Yesus, sekaligus jawaban kita atas perintah Yesus untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Asal pesta kenaikan adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Karena jika Yesus tidak bangkit, maka tidak ada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Maka kebangkitan dan kenaikan Yesus seperti dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu pemuliaan Yesus. Saudara-saudari, kepada umat di Efesus, Paulus berkata, Allah telah menunjukkan kuasa dengan membangkitkan Yesus dan dimuliakan di sisi kanannya. Allah tidak hanya meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menetapkan Yesus sebagai kepala atas segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk gerejanya yang adalah tubuhnya. Dan penulis kisah para rasul menekankan bahwa Yesus adalah manusia sejarah. Ia hidup, ia menderita, wafat, dan bangkit. Dan akhirnya kembali kepada Bapanya di surga. Kita bertanya, apa itu surga? Sebuah pertanyaan klasik. Dalam teks nyanyian Gloria dikatakan kemuliaan bagi Allah di surga, bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita temukan dalam teks Lukas bab 2 ayat 14. Dan dalam perjanjian lama, kitab kedua Raja-Raja bab 2 ayat 11 dikatakan, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, Elisa dan Elia. Lalu naiklah Elia ke surga. Orang mengatakan surga adalah tempat bersemayam Tuhan dan bisa jadi identik dengan langit, sehingga orang memandang ke langit. Saudara-saudari terkasih, perlu kita dalami bahwa pertama, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, termasuk langit dan bumi ini. Artinya, Tuhan melampaui langit dan bumi karena Dia tidak bisa ditutup atau dikuasai atau dilampaui oleh ciptaannya sendiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan dalam kuasanya ada di surga, ada di bumi, dan di mana-mana. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia berkuasa atas segalanya, melampaui segalanya. Poin kedua, dalam doa Tuhan, yang kita sering sebut dengan doa Bapa Kami, dikatakan Bapa Kami yang ada di surga. Ini berarti Tuhan berdiam dalam terang yang tak terjangkau, seperti yang kita temukan dalam teks 1 Timotius bab 1 ayat 16. Dia ada melampaui batas-batas manusiawi kita, seperti langit di atas dan bumi di bawah. Dalam teks Mazmur 103 ayat 11. Tuhan ada di luar, melampaui ruang dan waktu. Demikian juga surga lebih merupakan keadaan, situasi daripada tempat. Surga adalah keadaan di mana Tuhan meraja, di mana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilahi meraja atas kita semua, atau imbalan kebaikan yang kekal, dan keadaan di mana
orang-orang pilihan selamanya bersatu dengan Kristus Yesus dan bersama Bapa dalam Roh Kudus. Yesus naik ke surga berarti ia mengatasi segala batas manusiawi dan duniawi, bersatu dengan Bapa dan menjadi Tuhan, kepala segala sesuatu yang ada di dunia dan di surga. Maka saudara-saudari terkasih, meskipun Yesus naik ke surga, dia melampaui mata indera kita, namun dia tetap bersama kita di bumi, karena dia ada di mana-mana. Seperti sabdanya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam Matius bab 28 ayat 20. Yesus naik ke surga justru demi menyiapkan surga bagi kita semua murid-muridnya. Seperti yang ia katakan dalam Yohanes bab 14 ayat 2-3, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudari terkasih, dengan kenaikan Yesus ke surga, tugas, tanggung jawab ada pada kita. Dan tugas itu, tanggung jawab itu adalah menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya. Ia bersabda dalam Injil hari ini, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misi inilah yang menjadikan alasan mengapa gereja ada. Itulah sebabnya, karena misi ini, malaikat menegur para rasul, orang-orang Galilea, karena mereka hanya berdiam diri, pasif, memandang ke langit. Seolah-olah malaikat mengatakan, buat apa kalian memandang ke langit? Diam saja, berdiri. Lakukan sesuatu yang berguna demi Injil. Jangan diam saja. Yesus memang sudah terangkat ke surga, tapi ia juga harus ditemukan di dunia ini dalam diri orang-orang yang terinspirasi oleh Injilnya. Suatu hari kelak kita pasti bertemu dengan Sang Kristus, Sang Mesias, Dia yang menjadi juru selamat kita. Selamat pesta kenaikan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.